Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau, juga pemirsa di YouTube channel RRI Bau-Bau. Di pagi hari ini kita di Lapas kelas 2A Bau-Bau dalam program Dialog Luar Studio. Dengan topik kita asimilasi rumah dicabut penghuni Lapas Bau-Bau Melejit. Kita hari ini dialog selama 1 jam bersama dua narasumber kita yang sudah standby di Aula Lapas kelas 2A Bau-Bau. Pertama ada Bapak Kepala Lapas Bau-Bau, Herman Mulawarman, AMD, IPSO. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Oke, narasumber kedua kita ada Kepala Bapas kelas 2 Bau-Bau, Ibu Sri Maryani SIMSI. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu. Kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kalau Pak, seperti apa Pak kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Oke, baik. Pendengar, selama 1 jam ke depan juga kita akan berdialog tentunya untuk Anda di rumah juga yang ingin bergabung, bertanya seputar dengan topik kita hari ini bisa di line telepon 0822 5972 2994, juga di Aula Lapas juga saat ini sudah ada beberapa pegawai Lapas dan juga Bapas yang juga nantinya standby untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Dan pendengar juga untuk Anda yang ingin bertanya juga bisa di live YouTube kita, di kolom komentar juga boleh, juga di WhatsApp yang nomor saya bacakan tadi itu juga nomor WhatsApp kami. Oke, sesuai dengan topik kita hari ini, penghuni Lapas Melejit pasca dicabutnya program asimilasi rumah oleh pemerintah. Benar saja memang kita melihat data yang sebelumnya saya peroleh di Lapas Bau-Bau, itu untuk penghuni lapas ini di bulan Juli itu masih sekitar 400 lebih, namun pada 1 Agustus, data kemarin saya terima dari Kalapas langsung sudah ada 511 narapidana, artinya ada peningkatan yang cukup signifikan pasca dicabutnya asimilasi rumah ini. Dan tentunya kita akan mengulik seperti apa strategi Lapas Bau-Bau menjaga konduktivitas di dalam blok hunian agar di tengah kepadatan warga binaan di dalam lapas tetap terjaga kondisinya aman, tertib dan juga lancar untuk penghuni Lapas Bau-Bau menjalani masa-masa pembinaan mereka, dan serta yang kita harapkan juga dari Bapak seperti apa strateginya agar memang tidak ada lagi napi yang berulah yang kemudian menjadi residivis seperti itu. Saya ke Kepala Lapas Bau-Bau dulu. Nah, Siap. ini kan Pak kemarin per 1 Agustus itu untuk jumlah napi kita ada 511. Bagaimana dengan saat ini tanggal 11 ya, 11 Agustus. Adakah kemudian penambahan Pak? Ya, terima kasih Bu atas pertanyaan. Memang pada saat ini Lapas Bau-Bau mengalami kelonjakan pasca dihentikannya asimilasi rumah terkait dengan COVID-19, sebagaimana WHO telah menyatakan COVID-19 berakhir sebagai darurat kesehatan global. Jadi tidak tertutup bahwa negara Republik Indonesia juga melakukan penghentian semua terkait COVID ini. Dan terkait dengan strategi kami di Lapas Bau-Bau dengan semakin melonjaknya tahanan yang masuk, karena selama COVID seluruh tahanan itu dititip di Polres, Polsek. Jadi pada saat setelah dicabut masa COVID ini, maka seluruh tahanan yang ada di Polres dan Polsek itu diserahkan kembali ke lapas. Dan strategi kami yaitu menyiapkan kamar-kamar yang masih memungkinkan untuk diisi oleh narapidana maupun tahanan. Dan strategi kami bahwa ada kamar-kamar khusus yang disiapkan untuk tahanan baru. Jadi kita tidak menyatukan atau tahanan dengan narapidana. Jadi kamar mereka terpisah antara tahanan dan narapidana. Ini yang kita buat sehingga mencukupi untuk beberapa tahanan saat ini. Oke, baik. Berarti memang kondisi lapas saat ini memang over kapasitas seperti itu ya. Dan memang Pak, untuk jumlah napi kita tadi yang 500 lebih itu paling dominan dia tersandung kasus apa sih Pak? Ya, kalau kita melihat
dari kasus pidana umum itu lebih tinggi, tapi dalam kasus pidana umum itu kan ada pencurian, perampokan, pembunuhan, pencurian dan susila. Namun kalau kita melihat didominasi oleh kasus narkotik yang dilakukan oleh orang ataupun tahanan mereka ini tersangkut kasus narkoba, sehingga jumlah mereka yang mendominasi di dalam lapas ini. Oke, baik. Tentunya kan Pak, dengan tingginya tadi jumlah narapidana yang menghuni di lapas Bau-Bau ini seperti itu, kemudian strategi lapas agar memang ini narapidana begitu tidak saling tersinggung begitu, karena kan boleh dibilang ini lapas Bau-Bau menampung narapidana yang bukan dari satu daerah saja, namun dari beberapa kabupaten kota terdekat, bahkan juga ada dari Kabupaten Bumana, Pak. Terima kasih. Strategi dan langkah-langkah kami untuk mengantisipasi ini kan disampaikan takut bersinggungan, berarti ke arah gangguan keamanan dan ketertiban di dalam. Maka lapas Bau-Bau mempunyai langkah-langkah dan strategi yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan cara memberikan keahlian, keterampilan kepada mereka untuk bekerja di bimbingan kegiatan kerja. Kami punya ruang besar untuk kegiatan kerja atau keterampilan kepada yang akan diberikan kepada narapidana. Terus kedua, kita di sini langkah-langkahnya yaitu selalu memberikan pembinaan keagamaan, kerohanian, sehingga mereka ini bisa tenang di dalam menjalani. Dan lain-lain itu ada kegiatan pembinaan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh lapas bekerja sama dengan stakeholder kita dari luar, dari BNN dan dari Balai Pemasyarakatan. Oke, baik, berarti ini ada sinergi begitu Pak ya, antara lintas sektor begitu supaya memang warga binaan ini tetap mendapatkan edukasi, baik itu rohani dan juga keterampilan seperti itu. Nah, saya ke Ibu Sri Maryani dulu. Nah, untuk klien Bapak sendiri, Bu, ini sekarang sudah berapa banyak? Karena kemarin kan boleh dibilang pas ada kegiatan asimilasi rumah itu jor-joran betul lapas mengeluarkan narapidana, dan memang masyarakat juga dibuat panik karena wah ini banyak sekali napi-napi yang keluar, masa hukumannya belum selesai. Seperti apa kemudian penjagaan mereka, Bu? Siap Mbak, terima kasih ya. Sebelum kami menjawab pertanyaan, saya ingin menyampaikan dulu apa bedanya lapas dengan Bapas, karena masyarakat di luar sana kayaknya belum banyak yang paham. Lapas itu apa, Bapas itu bagaimana. Jadi pengetahuan di luar sana, Bapas itu ya lapas. Perlu kami sampaikan di sini bahwa antara lapas dengan Bapas ini kan kita satu direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Saya langsung saja membahas terkait Bapas, karena lapas tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kalapas. Kalau Bapas itu mempunyai tugas dan fungsi Mbak, yaitu yang pertama pendampingan, pengawasan, pembimbingan, penelitian kemasyarakatan. Itu yang menjadi tugas pokok di Balai Pemasyarakatan. Terkait dengan hal itu, seperti tadi apa yang telah disampaikan oleh Mbak, berapa jumlah klien Bapas ya. Untuk saat ini jumlah klien kami Mbak yang masih aktif adalah 693, yang mana terdiri dari klien asimilasi itu 322 dan klien PBCB pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat itu sebanyak 364, yang mana klien-klien ini berpencar Mbak, karena wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Bau itu ada 8 kota 1 kabupaten. Jadi dari 693 ini terpencar di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan. Itu Mbak. Berarti memang wilayah Bapak sini cukup luas seperti itu ya. Sementara kalau bilang luas tadi berarti memang lintas pulau begitu Bu ya. Lintas pulau, betul. Ini tidak menyulitkan dari pihak Bapak sendiri untuk memantau para napi agar memang para ex napi begitu ya, agar memang tidak kembali bermasalah dengan hukum, Bu.
Terima kasih terkait pemantauan, Mbak. Kami di Balai Pemasyarakatan mempunyai petugas pembimbing kemasyarakatan sebanyak 21 pembimbing kemasyarakatan, yang mana dalam 693 ini kami sudah bagi kepada petugas-petugas PK kami. Dari 693 ini ada yang 20, ada yang 25, ada yang 11. Nah, terkait dalam pengawasan dan pemantauan, memang kami dengan wilayah kerja kepulauan, kami ada menciptakan suatu inovasi, yaitu namanya Laboni, Mbak. Laboni, layanan bimbingan online bagi klien-klien kami yang berjauh di sana, yang tidak bisa hadir langsung ke Bapas Bau-Bau. Nah, kalau yang bisa terjangkau khususnya di wilayah kota dan daratan, dalam wajib lapornya itu masih datang dijadwalkan oleh pembimbing kemasyarakatan. Namun kalau sekali lagi saya tekankan, yang di kepulauan-kepulauan itu tadi gunanya kami menciptakan aplikasi, yaitu inovasi namanya Laboni bimbingan online. Nah, di situ nanti para pembimbing kemasyarakatan dengan klien kan sudah ada nomor HP, Mbak, ada nomor kontak. Jadi nanti kalau sudah buka di aplikasi Laboni itu, nanti fiturnya kan ada PK-nya, siapan dan lain sebagainya, nanti ditindak sudah langsung terkonek dengan pembimbing kemasyarakatan. Nah, disitulah nanti petugas pembimbing kemasyarakatan tentunya banyak memberikan bimbingan seling. Apa yang dialami, bagaimana keadaan, apa masalahnya, tentunya itu nanti menjadi tugas pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan pengawasan dan bimbingan itu tadi, seperti itu. Tidak semua di wilayah Kepulauan Buton khususnya Bu itu terjangkau dengan jaringan. Itu gimana strateginya dari Bapak sendiri begitu? Apakah memang langsung terjun ke kampungnya kayak seperti Batu Atas misalnya, atau beberapa daerah di Kota Bau pun masih ada juga yang masih blank spot begitu? Terima kasih, Mbak. Terkait dengan jaringan, kadang mereka antara klien tersebut dengan PK-nya sudah baku janjian. Kemarin ada yang salah satu ada yang di Kalidupa. Dia jauh untuk memakai aplikasi yang ada, mereka cari jaringan, Mbak. Sampai mereka dapat jaringan baru bisa menghubungi PK-nya. Daripada nanti kalau enggak begitu nanti datang langsung kan membutuhkan biaya yang banyak. Makanya dengan kami menciptakan aplikasi Laboni ini, kami bagaimana pelayanan Bapas itu tidak mengurangi terkait fungsi kami sebagai pembimbing. Itu dalam aplikasi Laboni yang pertama adalah menghemat biaya yang tadinya datang langsung itu, apalagi kalau di kepulauan itu memerlukan waktu yang lama, Mbak. Jadi kalau sudah menggunakan aplikasi Laboni itu kan sudah menghemat dana biaya, dan efisien dan efektif itu yang bisa kami ciptakan. Ini hasil karya SDM yang ada di Bapas. Maka dari itu dengan adanya aplikasi ini, alhamdulillah terkait penggunaan nggak ada kendala, Pak, nggak ada keluhan bagi mereka, karena sudah ada tadi perjanjian antara klien dengan PK. Oh, tanggal begini mau melapor, mereka sudah mendapat. Apakah mereka terjun di kota atau bagaimana untuk mendapatkan jaringan itu, Mbak. Makasih. Berarti boleh dibilang sejauh ini memang untuk para klien pemasyarakatan itu keaktifannya juga cukup baik begitu ya, untuk aplikasi yang sudah disiapkan, kemudian juga selama menjalani proses pemantauan dari Bapas ini juga tetap aktif begitu, Bu ya? Alhamdulillah tetap aktif, Mbak, dan sekarang memang kami lagi gencar-gencarnya bagaimana untuk memberikan pelayanan, untuk memudahkan bagi layanan terkait apa yang dia inginkan di Balai Pemasyarakatan Kelas Bau. Nah, di sini juga kami terkait dengan aplikasi, memang ada beberapa juga yang kami buat itu. Nanti kalau umpama kesulitan, sekarang sudah kami buat satu portal itu terkait dengan Android ya, adanya di ini. Jadi nanti dibuka di situ sudah ada, Mbak. Sudah ada berapa fitur-fitur, jadi sudah memudahkan. Yang tadinya di masing-masing, ini begitu buka di Google, cari si Labu, sudah akan muncul di situ layanan Bapas Bau-Bau. Jadi sudah ada, tinggal milih mau Laboni, mau Lakili, mau apa, sudah tertera di. Jadi ini mempermudah, Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Saya kembali ke Kalapas lagi. Pak, ini kan
tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kondisi lapas sangat penuh saat ini, sangat sesak, dan memang jumlah narapidana kita itu sangat lebih ya, bahkan boleh dibilang sampai 300%, 400% begitu Pak ya. Kemudian bagaimana dari lapas Bau-Bau sendiri menjaga kesehatan narapidana, karena kan tentu dengan kehidupan yang sempit, sesak seperti itu tidak boleh kemungkinan juga menjadi sarang penyebaran penyakit. Seperti apa dari lapas Bau-Bau sejauh ini? Ya, terima kasih. Terkait dengan pemberian pelayanan kesehatan ke warga binaan, baik narapidana maupun tahanan, kami mempunyai dokter lapas. Ada 2 dokter lapas dan 3 perawat yang senantiasa setiap hari melakukan pengecekan kesehatan secara langsung ke kamar-kamar warga binaan yang ada di dalam lapas, menanyakan bagaimana kondisi kesehatannya. Nanti manakala mereka ada yang mengeluh terkait dengan kesehatan, itu langsung ditindaklanjuti dan langsung dilakukan pemeriksaan. Dan kami di Lapas Bau-Bau ada poliklinik, dan setiap saat warga binaan maupun tahanan dapat dan langsung mengakses ke poliklinik untuk menyampaikan keluhan terkait kesehatan ini. Jadi di Lapas Bau-Bau kita selalu melakukan pengecekan kesehatan, dan kami juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota dan Puskesmas yang ada di sini, dan beberapa dinas yang menangani terkait dengan kesehatan itu kami bekerja sama. Jadi secara menerus mereka melakukan pengecekan kesehatan. Baik, kemudian Pak, ya memang saya pernah lihat ada kegiatan pemeriksaan kesehatan penyakit menular begitu di Lapas Bau-Bau terhadap mereka yang memang terindikasi penyakit menular misalnya. Adakah kemudian dari lapas sendiri menyiapkan ruang khusus supaya memang warga di Kepulauan Buton ini yang punya keluarga di dalam lapas begitu tidak merasa khawatir begitu ya, bahwa memang anggota keluarganya walaupun memang masih berproses di penjara seperti itu tetap bisa menikmati hidup layaknya memang manusia-manusia normal lainnya, walaupun memang mereka masih dalam tahap pembinaan seperti itu Pak. Terima kasih. Terkait narapidana maupun tahanan yang mempunyai penyakit yang dapat menularkan ke rekan-rekannya di dalam, kami mempunyai ruang khusus, yaitu ruang khusus karantina. Jadi kita tempatkan mereka yang memang perlu dipisahkan dengan warga binaan yang ada di dalam lapas ini, dan itu selalu dalam pengawasan petugas kesehatan kita. Jadi dipantau terus setiap saat kesehatannya. Jadi kami mempunyai 2 ruangan khusus yang memang kita tempatkan bagi narapidana maupun tahanan yang mempunyai penyakit yang dapat menularkan ke orang lain yang berada di dalam, sehingga lapas di dalam ini tidak jadi sarang penyakit begitu sarang Pak. penyakit. Oke. Makanya kita membuat tempat khusus. Jadi yang bersangkutan kita tidak izinkan untuk keluar atau mendekati orang-orang atau berkomunikasi langsung, bercakap-cakap dengan warga binaan yang ada di dalam ini. Jadi ada ruang khusus untuk mereka-mereka yang mempunyai penyakit yang dapat menularkan ke rekan-rekan yang lain di dalam. Walaupun memang di tengah sempitnya hunian, ruangan begitu, Kalapas juga sudah membagi blok-blok begitu Pak ya, agar memang tidak ada kontaminasi begitu dengan yang lain, khususnya untuk penyakit-penyakit yang memang tidak ingin ditularkan ke orang lain. Baik. Siap. Ya, kemudian Pak ini kita kan kemarin sempat dihebohkan dengan kasus narkoba di Lapas Kendari. Tentu itu menjadi atensi juga untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia, bagaimana supaya memang menjaga lapas dari peredaran narkoba seperti itu. Nah, kita tahu bersama tadi sudah disampaikan ke lapas berulang kali bahwa memang di lapas ini untuk jumlah narkoba, kasus narkoba juga cukup banyak begitu Pak. Itu gimana kalau untuk antisipasi dari Lapas Bau-Bau terhadap penyalahgunaan narkoba di dalam lapas? Seperti apa sejauh ini yang sudah Terima dilakukan? kasih Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa memang
tidak dipungkiri bahwa lapas-lapas yang ada di Indonesia dan khususnya di lapas Bau-Bau itu didominasi oleh kasus narkoba. Dan untuk mengantisipasi tersebut, kami sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan pemeriksaan pelayanan di depan kantor kami, itu didata, diperiksa. Terus setelah mereka dilakukan pendaftaran untuk masuk, itu harus kembali diperiksa di bagian petugas pintu utama. Di situ dilakukan pengecekan barang semua dengan melalui X-ray. Jadi barang-barang mereka dilakukan pemeriksaan X-ray, dan sebelumnya dilakukan pemeriksaan secara manual untuk lebih ketat lagi. Kita masukkan barang tersebut ke X-ray untuk dilakukan pengecekan apakah ada barang yang terlarang atau tidak yang disembunyikan. Manakala ada barang yang terlarang, itu pasti kita amankan. Dan setelah dari X-ray, pengunjung itu melalui body check yang ada di bawah. Jadi manakala ada barang yang tidak bisa, itu akan bunyi. Jadi akan dilakukan pemeriksaan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan manual kembali. Ada 2 bilik yang kita siapkan di lapas ini untuk pemeriksaan badan terhadap orang, baik perempuan maupun laki-laki. Kita ada ruang bilik, nanti petugas perempuan akan melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung perempuan secara menyeluruh, sehingga sesuatu yang disembunyikan itu bisa didapat. Demikian juga dengan laki-laki, itu ada bilik tersendiri, dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ke anggota badan pengunjung. Jadi kami melakukan langkah-langkah antisipasi yang begitu ketat dari mulai pelayanan kunjungan, pendaftaran sampai mau bertemu. Dan kami juga sudah menyiapkan sendal yang harus digunakan oleh pengunjung pada saat bertemu dengan warga binaan yang dikunjungi, karena kita tahu bahwa biasa sendal itu disalahgunakan, tempat menyimpan, menyembunyikan sabu baik di dalam sepatu maupun sendal. Makanya kita di lapas menyiapkan sendal untuk mengganti penggunaan sepatu ataupun sendal yang digunakan oleh pengunjung untuk bisa bertemu di tempat kunjungan. Itulah salah satu antisipasi kami. Dan kami juga melakukan sosialisasi terhadap warga binaan maupun menyampaikan kepada pengunjung untuk tidak membawa barang-barang yang memang dilarang. Manakala kami dapatkan dari pengunjung, maka sanksinya yaitu manakala membawa sabu, ya jelas sanksinya pidana dan akan kami sampaikan ke pihak yang berwajib untuk memproses. Dan napi yang bersangkutan tentu juga bisa ditambah masa hukumannya Pak ya, walaupun memang masih menjalani proses pidana di dalam lapas begitu. Pada prinsipnya manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran dengan meminta dari luar, otomatis sanksi administrasi akan diberikan kepada yang bersangkutan di lapas. Apabila ada unsur pidananya, pastinya akan melalui proses yang berkelanjutan dan akan mendapat sanksi pidana juga manakala memang ada unsur pidananya. Demikian juga kepada pengunjung yang membawa barang haram berupa sabu, itu pasti kena sanksi pidana. Baik, berarti untuk sepanjang Januari sampai dengan Agustus ini Pak, gimana pemantauan dari lapas sendiri, kepatuhan terhadap para pengunjung di lapas Bau-Bau, adakah kemudian yang ditemukan membawa barang-barang yang terlarang seperti itu Pak? Terima kasih. Terkait dengan pengunjung, dari bulan Januari sampai Agustus ini alhamdulillah semua pengunjung itu tertib dalam melaksanakan kunjungannya ke
dalam lapas. Jadi setelah kami melakukan pemeriksaan itu tidak ada barang berbentuk sabu yang masuk. Namun pada bulan 7 kemarin ada pengunjung berupaya membawa HP disembunyikan melalui barang dalam bentuk titipan, tapi kita bisa mengantisipasinya dan kami melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung tersebut. Namun itu tidak dilakukan dengan sanksi pidana karena berbentuk HP. Jadi HP-nya kami rampas, kami sita dan kami beri sanksi kepada yang bersangkutan untuk tidak lagi dapat berkunjung ke lapas Baubau menjumpai warga binaannya. Itulah sanksi yang kita berikan. Oke, baik ya. Ini sanksinya cukup berat juga Pak ya. Jadi mungkin ini atensi juga untuk masyarakat yang memang memiliki dan ingin berkunjung ke lapas Baubau, membesuk warga binaan yang ada agar memang tidak asal berkunjung begitu ya. Jangan pernah ada niat buruk karena memang pengawasan di lapas cukup ketat begitu ya terhadap barang-barang yang memang dilarang, baik itu handphone dan semacamnya. Tadi khususnya lebih ekstrimnya lagi seperti berupaya memasukkan sabu ya, seperti yang kita lihat kemarin di Kendari itu cukup ekstrim karena melibatkan anak-anak begitu ya, balita untuk membawa barang yang terlarang. Ya, pendengar ini masih banyak yang kita perbincangkan ya bersama narasumber kita, namun kita jeda dulu dengan lagu untuk audiens juga mungkin di sesi kedua juga bisa bertanya, namun kita jeda dulu untuk sesi pertama ini.
setiap 6 detik ada 1 orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda. Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu Republik Indonesia. 99,4 MHz. Kita masih dalam program Dialog Luar Studio RRI Bau-Bau live di kantor Lapas kelas 2A Bau-Bau, masih dengan topik kita asimilasi rumah dicabut, penghuni Lapas Bau-Bau melejit. Untuk Anda pendengar di rumah yang ingin bergabung di 0822 5972 2994, itu juga nomor WhatsApp yang bisa Anda akses untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Dan juga untuk audiens di Lapas Bau-Bau yang sudah standby juga boleh bertanya ya, tinggal silakan acungkan tangan, nanti panitia yang akan memfasilitasi untuk bertanya kepada kedua narasumber kita. Saya lanjut ke Kepala Bapas Bau-Bau dulu. Nah, kemarin kan dihentikannya program asimilasi itu pada bulan Juli ya, kalau tidak salah begitu Pak ya. Oke, adakah sisa-sisa napi asimilasi rumah yang masih menjadi pantauan, yang masih dipantau oleh Bapas Bau-Bau? Terima kasih Bu, terkait asimilasi rumah yang masih kami pantau seperti apa yang kami sampaikan tadi, masih ada sekitar 322. Ini yang asimilasi rumah. Nah, dalam pemantauannya pun juga ini sangat ketat kami untuk melaksanakan karena terkait dengan itu apabila mereka melanggar apa yang menjadi ketentuan syarat-syarat yang ada di Bapas, tentunya kita juga ampun itu Mbak. Jadi dalam pemantauan khusus masih tetap kita laksanakan dalam hal pemantauan. Oke baik, ya saya tanggapi dulu, ada penanya dari audiens kita. Ya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pertama ingin mengapresiasi perubahan yang dilakukan Lapas Bau-Bau dan Bapas Bau-Bau. Di mana ya, contohnya saya soal ketika kita berkunjung ini sudah mengalami perubahan, karena dulu saya 2017 ini sering ke Lapas dan Bapas. Sekarang kalau saya lihat secara pribadi ini rupanya ada peningkatan yang signifikan pelayanan yang diberikan untuk masyarakat sendiri. Saya berbicara tentang asimilasi ini, rumah dicabut penghuni Lapas Bau-Bau melejit. Tentu ini ada 2 pertanyaan. Kalau berbicara kapasitas lapas yang kini terbatas, sementara jumlah warga binaan meningkat, cuma 2 berarti solusinya. Kalau tidak diperbesar kapasitas ruangannya, berarti juga kalau menurut saya solusinya adalah bagaimana ini meningkatkan kesadaran agar kemudian tidak terjadi lagi tindak pidana. Sehingga kemudian pada akhirnya di Lapas Bau-Bau sendiri untuk rutan ini tidak over kapasitas. Nah, apa yang sudah dilakukan juga Lapas Bau-Bau dalam hal meningkatkan kesadaran warga binaan, juga mungkin kerjasama dengan instansi lainnya agar kemudian tidak ada terjadi lagi tindak pidana. Karena bisa kita lihat ketika ada residivis atau pengulangan tindak pidana, berarti itu
belum ada kesadaran yang muncul di situ. Itu yang saya mau pertanyakan. Kemudian yang kedua, soal ini juga memang saya sering membaca artikel berkaitan dengan program lapas sendiri dalam hal meningkatkan kalian kerja para warga binaan dengan menggandeng BLK. Selain ini yang saya pertanyakan, apakah juga lapas ini juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, jadi ketika warga binaan itu sudah keluar, dia bisa direkrut di tempat perusahaan tersebut. Itu untuk lapas. Kemudian untuk Bapak sendiri tentu juga kita mengapresiasi karena Bapak sini sudah menuju WBK WBBM. Yang pertanyaan saya, apa yang menjadi manfaat ketika Bapak sendiri sudah menuju WBK WBBM bagi masyarakat sendiri? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, baik, bisa ditangkap mungkin poinnya Pak Kalapasnya tadi seperti apa pembinaan di lapas, dan sudah adakah ancang-ancang lapas Bau-Bau ini untuk memperluas kantor lapas ini sendiri agar memang hunian yang tadinya sempit bisa dihuni layak oleh para narapidana sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, memang kalau kita melihat lapas Bau-Bau dengan kapasitas 196 orang, tapi dihuni oleh narapidana dan tahanan saat ini itu 511 orang. Jadi mengalami lonjakan yang sangat tinggi dan melebihi dari kapasitas yang sangat dibutuhkan. Dan kami tadi sudah menyampaikan langkah dan strategi kami, yaitu melakukan penempatan terhadap warga binaan yang ada di dalam supaya kamar itu bisa memungkinkan dan bisa mencukupi bagi narapidana yang ada di dalam. Alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa kami atasi dengan beberapa kamar yang ada di dalam lapas. Dan terkait dengan untuk menambah kapasitas penghuni, yaitu dengan membangun lapas, kami sudah mengusulkan ke pimpinan pusat untuk bisa dibangun lapas baru di Kota Bau-Bau ini yang representatif dengan kelas 2A. Karena kalau kita melihat di seluruh Indonesia, lapas 2A itu kalau dengan ukuran seperti yang kita lihat bersama itu tidak mencukupi. Tapi kita berupaya bagaimana lapas itu bisa menampung dan bisa mereka tenang, nyaman menjalani pidana di dalam lapas. Dan tadi disampaikan juga bahwa bagaimana di dalam proses pembinaannya sehingga bisa nanti keluar tidak melakukan pengulangan pidana. Jadi kami melakukan ini yaitu pembinaan bekerjasama dengan BLK, dan manakala mereka mempunyai keahlian, keterampilan yang didapat di dalam, itu nanti kita sampaikan ke BLK untuk menampung mereka, untuk memberikan usaha. Dan ini sudah kita lakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja Buton. Mereka siap menampung warga binaan kita manakala mereka bebas dan membutuhkan pelatihan lagi untuk memperahli lagi dan diberikan bantuan usaha di luar. Berarti memang semua napi-napi yang mengikuti pembinaan, pelatihan seperti itu dibekali dengan semacam sertifikat begitu Pak ya, dan itu menjadi legalitas mereka nanti untuk misalnya melamar pekerjaan ataupun misalnya mengajukan itu ke perusahaan begitu Pak ya. Dalam setiap pelatihan kemandirian yang dilaksanakan di lapas ini, pastinya setiap akhir dari kegiatan itu akan diuji satu-satu narapidananya yang mengikuti pelatihan. Seperti contoh otomotif, itu akan diuji bongkar mesin kendaraan dan dia harus memasang kembali sampai betul-betul kembali normal kendaraan yang telah dibuka atau yang rusak itu. Jadi akan dilakukan tes berulang kali sehingga dia mampu untuk bisa menyelesaikan itu, dan pada akhirnya akan diberikan sertifikat untuk bekal mereka
apabila setelah bebas itu yang bisa dijadikan bahan kepada pengusaha atau tempat-tempat usaha di luar, bisa disampaikan bahwa kami sudah mengikuti pelatihan dan ada sertifikat dari Dinas Tenaga Kerja. Oke, baik. Mungkin untuk Kak Bapas tadi bisa ditanggapi Pak terkait dengan WBK, BBM seperti itu. Apa sih manfaatnya untuk masyarakat nanti? Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali Pak, karena memang sekarang kami lagi sedang berproses. Sebelum saya jawab manfaat untuk masyarakat terkait BBM ini, saya akan bicara dulu Pak, karena kita tidak langsung bisa memberikan pelayanan yang baik tanpa ada proses. Yang pertama tentunya kami melakukan komitmen bersama Pak, komitmen bersama dalam rangka menjaga integritas. Yang pertama yang kami lakukan adalah perubahan mindset khususnya bagi pegawai Bapas Baubau, budaya kerja. Itu yang harus kami lakukan dulu. Percuma kami mereka mindset belum berubah dan budaya kerja masih pakai loma itu tidak akan tercapai dengan adanya BBK BBBN. Jadi yang pertama proses yang kami lakukan tentunya itu tadi Pak, budaya kerja dan mindset, pola pikir kepada petugas. Yang terkait dengan pembangunan zona integritas tentunya sarana prasarana ini juga harus kami benahi pelan-pelan. Begitu juga dengan adanya perubahan mindset tadi dengan menjaga integritas pegawai, karena WBK itu kan wilayah bebas korupsi. Nah, dalam memberikan pelayanan tentunya kami juga jangan seperti yang dulu-dulu, harus ada perubahan. Kami menerapkan 5S dalam pelayanan kami, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jadi kita selalu ramah dalam memberikan pelayanan siapa saja, tidak ada pandang bulu yang membutuhkan pelayanan di Bapas. Yang terkait dengan itu juga terkait BBK, BBBM ini kami juga yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, tentunya kami ada aplikasi, ada inovasi Bapas. Ada inovasi yang kami buat, yaitu inovasi ini tidak mengurangi SOP yang diterapkan oleh pusat. Yang pertama, inovasi yang kami buat yaitu namanya Lakili. Lakili yaitu tracking litmas. Kenapa saya menciptakan inovasi ini? Karena melihat wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Baubau itu bertempat di kepulauan, Pak. Jadi kami Kupas 1 terkait Lakili ini, tracking litmas ini yang digunakan oleh para APH, aparat penegak hukum, khususnya di pihak kepolisian. Ini yang mana yang tadinya mereka minta pendampingan dari Balai Pemasyarakatan kepada PK, yang tadinya meminta mengirim surat ya Pak ya, lewat pos atau diantar langsung. Dengan kami membuat aplikasi namanya Lakili, bisa langsung diisi, nanti sudah terkonek dengan operator kami yang ada di Bapas. Jadi ini secara ekonomis sudah mengurangi, sudah 0 rupiah Pak, nggak ada biaya yang keluar, dan efisien dan tepat, itu adalah cepat. Nah setelah nanti sudah masuk itu kami proses. Nah begitu juga kami melaksanakan pendampingan, karena ini terkait pendampingan ini kali khusus anak ya Pak ya, terkait khusus anak. Nah ini juga ada tracking litmas, sebetulnya Lakili ini bisa juga digunakan untuk dewasa dalam hal permintaan litmas. Ini sebetulnya sudah kami sampaikan ke Pak Kalapas belum ya, tapi di bagian pembinaan kalau ada permintaan nggak usah ngantar ke Bapas, langsung isi saja di aplikasi itu sudah kami proses. Itu yang pertama Pak. Terus aplikasi yang kedua yang kami ciptakan adalah di situ ada namanya Lapobar. Nah Lapobar ini khusus digunakan untuk klien-klien kami yang ada di Rutan Raha. Nah, dalam penyerahan klaim asimilasi atau napi yang akan mendapati integrasi tadi Mbak ya, biasanya kan diantar langsung ke Bapas Induk, karena antara Raha dengan Baubau itu kan membutuhkan waktu yang kalau lewat kapal saja kurang lebih 2 jam. Jadi dengan adanya aplikasi Lapobar ini, petugas di pos Bapas Raha bisa menginput datanya, nanti sudah langsung kami terima di Bapas Induk. Jadi langsung kami input ke SDP. Jadi ini yang tadinya memerlukan biaya yang luar biasa Pak, bayangkan kalau penyerahan kadang-kadang 10 kalau naik mobil, naik kapal sudah berapa biayanya. Nah dengan adanya aplikasi Lapobar ini sudah kita nggak menggunakan biaya lagi, sudah langsung kami terima. Begitu juga. Terus yang ketiga, seperti apa yang kami sampaikan tadi, di situ adanya aplikasi Laboni.
Nah ini juga dinikmati langsung oleh pihak masyarakat yang membutuhkan, tentunya yang membutuhkan pelayanan yang pas seperti apa yang kami uraikan di depan tadi untuk pembimbingan terhadap klien Bapas. Nah perlu kami sampaikan yang seperti klien-klien kami yang ada di kepulauan biasanya kalau mau datang wajib lapor kan itu juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi dengan adanya aplikasi yang kami buat dan ini juga tidak mengurangi SOP, tentunya masih kita mengacu ke situ. Ini sangat memudahkan bagi mereka. Jadi masyarakat itu sangat merasa terbantu sekali dengan adanya aplikasi yang memang dari Bapas Bobo kami buat. Jadi di situ sudah menghemat secara ekonomi, keuangan, efektivitas tidak berbelit Pak. Jadi itulah yang dinikmati bagi pengguna layanan terhadap program kami BBK di Balai Pemasyarakatan. Nah perlu kami sampaikan juga di sini terkait dengan pembangunan zona integritas BBK ini, alhamdulillah kami di Sulawesi Tenggara sebetulnya kami diusul kemarin ada 7 ya Pak Kalapas ya. Namun ke eselon 1 yang untuk BBK hanya Bapas Baubau. Hanya Bapas Baubau dan untuk BBPM wilayah. Nah ini kami juga sudah melalui proses Pak, sudah melalui proses terkait penilaian secara internalnya pun sudah kemarin terkait administrasi juga sudah kami lengkapi dan kemarin sudah ada pengumuman dari 74 seluruh Indonesia yang diusulkan BBK terkait hasil seleksi administrasi kemarin ada 25 yang tidak ada catatan Pak lulus, salah satunya Bapas Bobau. Nah yang 49 itu lulus masih ada perbaikan-perbaikan. Namun sekarang sudah ada pengumuman kembali, mereka sudah memperbaiki dan dinyatakan lulus untuk maju jenjang berikutnya. Nah perlu kami sampaikan juga nanti pada tanggal antara tanggal 23 sampai 25 menurut informasi kami masih akan diuji lagi Pak. Kami masih akan diuji lagi dari tim penilaian mandiri, yaitu nanti dari Inspektorat Jenderal ada, dari Dirjen Pas kali juga ada, nanti gabung, tim itu gabung untuk wawancara. Setelah kami diuji melalui wawancara, nanti akan terjun langsung di lapangan Pak. Jadi itu tadi pembangunan BBK yang ada di Bapas Baubau, jelas dengan adanya aplikasi 3 yang kami jual itu sudah sangat membantu bagi masyarakat. Dan terkait dengan ada satu lagi sidak. Ada aplikasi sidak ini terkait juga untuk para masyarakat terkait dengan melaksanakan pengawasan untuk membantu Bapas. Jangan sampai kita tidak bisa mantul langsung kan yang melihat langsung di situ pada masyarakat di sekitarnya itu juga kami sudah ciptakan aplikasi. Jadi itu Pak ya terkait dengan penggunaan yang dinikmati oleh masyarakat dan jelas ini tentunya pelayanan kami yang mempermudah. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Bu. baik, cukup jelas tadi esensinya ya bahwa memang WBK, WBBM ini cukup memberi efek yang positif tentunya untuk masyarakat. Dan tadi juga yang menarik Bu ya, yang aplikasi sidak itu bisa digunakan oleh masyarakat secara luas jika memang ada napi yang ex-napi yang berulah, itu bisa dilaporkan di aplikasi itu tanpa harus ragu-ragu identitasnya diketahui oleh yang bersangkutan begitu. Izin boleh menambahkan tadi pertanyaan masih ada sepertinya yang terlewat terkait dengan boleh Pak, silakan. Bagaimana langkah Lapas Baubau mengatasi overkapasitas dengan setelah dihentikannya COVID-19. Jadi langkah kami masih ada hak-hak yang bisa diberikan kepada warga binaan untuk bisa bebas seperti pemberian remisi pengurangan pidana sehingga pidana yang diberikan kepada yang bersangkutan bisa dikurangi melalui remisi. Terus kedua, cuti bersyarat itu diberikan juga kepada narapidana. Terus pembebasan bersyarat. Jadi untuk mengatasi overkapasitas itulah yang kita gunakan sehingga lapas ini bisa teratasi dengan overkapasitas itu. Jadi pengusulan ini harus sesuai dengan SOP dan sudah memenuhi syarat dan syarat-syaratnya pastinya akan menjadi perhatian khusus kita untuk memberikan hak mereka. Itu langkah-langkah. Terus kedua, beberapa bulan lalu kami juga mengadakan pertemuan dengan aparat penegak hukum se-Sulawesi Tenggara terkait dengan restoratif justice. Nah, itu langkah juga untuk mengatasi overkapasitas di dalam. Jadi diselesaikan di luar peradilan. Peradilan ya. Terus dengan diversi,
anak itu juga dilakukan. Nah, inilah yang bisa mengatasi overkapasitas, dan kita juga selalu menyampaikan dimanapun kita berada sambil berbincang-bincang dengan masyarakat ataupun tokoh masyarakat, kita sampaikan untuk tidak melakukan tindak pidana atau pengulangan terhadap orang-orang yang sudah bebas ini. Jadi kita juga biasa berkunjung ke wilayah mereka menyampaikan tersebut. Oke, baik, cukup jelas tadi dijelaskan Pak Kalapas. Ada lagi yang bertanya tadi? Oke. Ya, silakan Bu, disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Safali, mau bertanya terkait asimilasi rumah ini, bagaimana koordinasi antara lapas dan Bapas Bau-Bau sehingga bisa berlangsung dengan sukses dan berhasil seperti yang kita lihat sampai saat ini. Terima kasih. Oke, baik, bisa ditanggapi mungkin Kalapas dulu atau Kabapas dulu ini? Oke, Pak Kalapas, silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Terkait dengan program asimilasi, baik itu cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, itu pada intinya pasti pengusulannya dari Lapas Bau-Bau. Jadi sebelum kami mengajukan usulan, itu kami akan mendata warga binaan yang sudah memenuhi syarat. Manakala sudah memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan asimilasi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, itu pastinya kami akan berkoordinasi dengan pihak Balai Pemasyarakatan untuk dimintakan tim atau petugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan yang kami usulkan. Jadi selama ini Lapas dan Bapas itu solid, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami dan merupakan hak warga binaan untuk mendapatkan hak-haknya. Ya, otomatis kami akan selalu berupaya memberikan yang terbaik kepada warga binaan tersebut. Oke, baik, walaupun memang kalau kita lihat ya, asimilasi rumah ini tidak sebanding dengan pemberian remisi, jadi memang cukup beruntung ya untuk mereka kemarin yang sempat mendapatkan manfaat asimilasi rumah ini. Baik Pak, kita tidak terasa sudah di penghujung waktu ya untuk dialog luar studio kita. Mungkin ada penekanan-penekanan dari lapas sendiri untuk masyarakat kita seperti itu, supaya memang seperti yang Bapak sebutkan bahwa tidak semudah itu loh memasukkan barang-barang terlarang ataupun barang-barang yang dilarang oleh lapas ke dalam lapas itu sendiri begitu. Kemudian juga dari Bapas, apa sih langkah-langkah konkretnya, langkah-langkah strategisnya yang paling betul-betul efektif begitu untuk memang mengurangi penghuni lapas ini agar napi-napi yang kemudian sudah dibebaskan oleh Lapas Bau-Bau tidak kembali berurusan dengan hukum seperti itu, dan apa sih hukuman terberatnya begitu? Adakah kemudian sanksi yang cukup tegas? Saya ke Kalapas dulu Pak, closing statement dengan program kita hari ini. Ya, terima kasih. Sesuai dengan yang kita dialogkan ya, asimilasi rumah dicabut, isi lapas melejit. Jadi saya memohon dan meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu berpikir dalam melakukan tindakan, sehingga manakala dia berpikir positif pasti akan selalu positif dan tidak akan melakukan tindak pidana. Jadi saya berharap setiap melakukan tindakan itu harus selalu berpikir, dihitung untung dan ruginya, terus selalu mengingat kedua orang tua, anak, istri kita, saudara kita dalam melakukan sesuatu. Karena manakala dia melakukan pelanggaran atau hal negatif di luar, pastinya akan berhadapan dengan tindak pidana. Otomatis dia harus menjalani pidananya di dalam lapas. Dan manakala mereka menjalani di dalam lapas, otomatis hubungan dan
kekeluargaan dengan anak, istri, orang tua pasti terputus sementara. Itu yang harus dipikirkan. Begitu berat, apalagi seorang laki-laki atau suami yang melakukan tindak pidana, dia pasti orang yang ditinggalkan akan berat menjalani di luar. Jadi harus selalu berpikiran positif. Dan kepada pengunjung warga binaan yang akan berkunjung ke lapas, kami sampaikan kami akan melakukan tindakan tegas manakala membawa barang yang dilarang masuk ke dalam lapas berupa sabu maupun handphone, senjata tajam dan lain sebagainya yang dilarang di lapas. Jadi kami akan memberikan sanksi. Kami berharap pengunjung yang akan dikunjungi itu betul-betul mematuhi aturan di dalam lapas. Baik, Ibu Sri Mariani silakan Bu. Terima kasih. Tentunya di dalam sesuai topik pada pagi hari ini, asimilasi rumah dicabut, penghuni lapas bau-bau melejit ya Bu. Tentunya terkait dengan tugas dan fungsi Bapas, saya sangat mengharapkan sekali kepada klien-klien kami yang ada di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang sekarang lagi menjalani asimilasi dan integrasi, tolong ikuti apa yang telah diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan, karena itu pembimbing kemasyarakatan yakin kalian itu apa yang sudah dibekali dari Balai Pemasyarakatan menjadi bekal di masyarakat. Dan tidak memungkiri Mbak ya, terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran itu tentu masih ada. Namun ini kami juga di Bapas itu sudah berusaha bagaimana caranya untuk memberikan bimbingan kepada mereka, dan kami sangat mengharapkan sekali juga tentunya di dalam memberikan bimbingan peran dari pemerintah Kota Bau-Bau sendiri juga sudah turut andil Ibu. Dalam hal ini kami sudah bekerja sama dengan Dinas DP3A, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas Agama, dan masih banyak kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Ada 11 kelompok yang mana kita bertujuan bagaimana untuk memberikan bekal mereka di tengah-tengah masyarakat. Dan saya pesan di sini, jangan berulah lagi, karena kapan Balai Pemasyarakatan mengulangi tindak pidana lagi, kami tidak segan-segan, tentunya akan kami proses dan akan kami cabut terkait pemberian pembebasan bersyarat yang telah diberikan oleh pihak lapas. Tentunya ini SK dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan kami kalau mengulangi tindak pidana lagi akan kami proses, akan kami cabut dan kami masukkan lagi ke lapas itu. Itu Mbak. Oke, baik, cukup tegas apa yang disampaikan oleh Kepala Lapas Bau-Bau dan juga Kepala Lapas Bau-Bau bahwa untuk narapidana di luar sana yang sudah bebas begitu, tolong jangan diulangi lagi perbuatannya, selain memang hukumannya lebih berat, kemudian juga kasihan keluarga yang ditinggalkan begitu Pak ya. Dan memang di momen kemerdekaan ini juga nanti Lapas Bau-Bau juga akan memberikan remisi begitu Pak ya, untuk napi-napi kita yang memang berkelakuan baik seperti itu Pak ya. Ya, kami akan memberikan remisi. Alhamdulillah pada momen 17 Agustus ini ada 1 orang narapidana yang mendapatkan remisi bebas pada hari itu juga. Dan itu akan diberikan langsung oleh Bapak Wali Kota Bau-Bau pada saat upacara. Oke, baik. Dan memang kalau yang pas remisi juga yang keluar hanya 1, kurangnya sedikit Pak ya, masih ada 510 napi lagi yang ada di dalam, dan memang harus ada tindakan lebih lanjut begitu kepada napi-napi kita, setidaknya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan saya pendengar Wadi Nurliani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk partisipasi audiens yang sudah bergabung, dan terkhusus untuk kedua narasumber kita sudah mengisi perbincangan kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.